Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, pada video kali ini kami akan menayangkan laporan tugas proyek kami dari kelompok SMA Negeri 1 Sunggal. Nah, adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama ada Abid Nego Raja Abiahan, kemudian yang kedua ada Fani Lydia Sari, dan yang ketiga ada Nabila Sahada. Nah, sebelum melanjutkan ke pembahasan kami, di awal kita harus mengetahui apa itu definisi maupun pengertian dari media pembelajaran. Kami mengutip dari Sadiman 2008. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk penyaluran pesan dari pengirim ke penerima pesan. Dalam hal ini, ialah proses merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian siswa sehingga proses belajar dapat terjalin. Nah, kemudian kita akan memasuki bagian pembahasan, di mana pada poin pertama kami mengangkat media pembelajaran yang digunakan oleh guru mata pelajaran sosiologi di SMA Negeri 1 Sunggal, yaitu Bapak Rolas Lodi Febri INM Sos. Beliau mengajar mata pelajaran sosiologi dengan jenjang sekolah menengah atas atau SMA, kelas 1 SMA, alokasi waktu 3 dikali 45 menit, tahun pelajaran 2022 sampai 2023. Kemudian adapun beberapa media pembelajaran yang digunakan oleh Bapak Rolas pada saat beliau berada di kelas. Yang pertama, beliau menggunakan Infocus sekaligus PPT ataupun PowerPoint. Infocus ini digunakan untuk menampilkan PowerPoint dengan tujuan agar setiap siswa dapat fokus pada materi yang hendak disampaikan. Kemudian yang kedua, beliau menggunakan video pembelajaran yang dimana bertujuan untuk menghindari rasa ngantuk akibat dari pembelajaran yang monoton. Sehingga beliau juga menyimpulkan agar pembelajaran yang didapatkan oleh para peserta tidak hanya melalui buku ajar saja, melainkan media-media yang sudah disediakan oleh guru itu sendiri. Nah, kemudian kelompok juga mengangkat salah satu media yang digunakan oleh salah seorang guru mata pelajaran kimia di SMA Negeri 1 Sunggal, yaitu Ibu Mary Esther Theodora Simamora SPD. Nah, beberapa media pembelajaran yang digunakan oleh Ibu Mary adalah sebagai berikut. Ibu Mary menggunakan komik dan juga cerpen sebagai media pembelajarannya. Nah, di sini para peserta didik diberikan waktu dan kesempatan untuk menganalisis sebuah reaksi kimia melalui komik. Nah, harapannya ialah sebagai suatu bentuk meluapkan minat bakat siswa. Jadi, para peserta didik diberikan kebebasan untuk menuliskan tentang reaksi kimia melalui komik. Kemudian, terkait dengan cerpen, para peserta didik dapat membuat sebuah dialog ataupun percakapan singkat mengenai reaksi kimia. Diharapkan sebagai suatu bentuk kebebasan siswa dalam berekspresi. Nah, di sini beliau juga menyampaikan bahwa dengan adanya komik dan juga cerpen sebagai media pembelajaran juga dapat membantu para peserta didik untuk mendapatkan materi pembelajaran yang tidak hanya berdasarkan buku ajar saja, melainkan dapat digunakan melalui komik dan juga cerpen yang digunakan oleh Ibu Mary sendiri. Kemudian kami melihat dari beberapa media pembelajaran yang digunakan oleh guru mata pelajaran sosiologi maupun kimia sudah cukup baik dan bagus. Nah, adapun beberapa ide serta pemikiran kami para tim kelompok untuk memajukan pembelajaran yang ada di SMA Negeri 1 Sunggal sebagai berikut. Yang pertama, perlunya ditingkatkan dan dilakukan secara berulang. Karena baik dari media pembelajaran yang digunakan oleh Bapak Rolas dan juga Ibu Mary hampir-hampir sama, berpacu pada buku ajar dan kemudian menggunakan media-media tambahan lainnya seperti video, PowerPoint, maupun komik, cerpen, dan sebagainya.
sehingga hal-hal tersebut perlu ditingkatkan dan dilakukan pada saat pertemuan-pertemuan yang akan datang, dengan tujuan agar pembelajaran tidak terasa membosankan dan juga para peserta didik semakin semangat untuk melakukan pembelajaran tersebut. Kemudian ide serta pemikiran kelompok yang kedua ialah untuk menayangkan video yang berisi lelucon ataupun ungkapan-ungkapan motivasi. Nah, di sini tim kelompok menyimpulkan agar baik dari Bapak Rolas maupun Ibu Mary turut serta menayangkan video tersebut, karena kami merasa bahwa video yang berisi tentang lelucon ataupun ungkapan motivasi dapat membangkitkan semangat atau gairah dari dalam diri setiap peserta didik, sehingga mereka dapat lebih semangat lagi untuk memulai pembelajaran, baik itu mata pelajaran sosiologi dan juga kimia. Kemudian adapun ide serta pemikiran kelompok yang ketiga ialah memperbarui desain PowerPoint untuk pembelajaran, karena dari segi PowerPoint dapat lebih dirancang semenarik mungkin dengan menggunakan template-template yang menarik dan juga bagus, agar pada saat ditayangkan kepada peserta didik dapat lebih fokus dan lebih memperhatikan pembelajaran yang sedang dibahas serta disampaikan oleh para guru. Kemudian yang terakhir adapun ide serta pemikiran kelompok yang keempat ialah guru hendaklah melakukan praktik di luar kelas. Contohnya seperti di laboratorium, kemudian di luar kelas seperti halaman kelas. Karena apa? Dengan tujuan untuk membuang rasa kejenuhan yang ada di dalam diri peserta didik. Barangkali mereka merasa jenuh dan juga bosan dengan situasi ataupun keadaan ruangan kelas mereka, sehingga dengan melakukan praktik-praktik di luar kelas dapat membangkitkan semangat para peserta didik untuk lebih serius di dalam mengikuti pembelajarannya.